Kaniko mana ya? Udah jam berapa nih? Coba telepon Kaniko dulu ya. Halo Kaniko, udah jam segini nih, kok belum datang? Oh, oh iya iya. Mhm. Ya udah Kaniko, cepet sembuh ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata Kaniko sedang sakit loh adik-adik. Terus Kak Chelsea hari ini sama siapa ya? Coba deh Kak Chelsea telepon Kak Bita. Siapa tahu Kak Bita bisa hadir. Halo? Halo Kak Bita. Iya Kak Chelsea gimana? Oh, ini Kak Bita ya? Iya, Oh Kak Bita. Ini Kak Bita, adik itu mau minta tolong nih. iya Soalnya gimana? Kak Niko sedang sakit. Oh, Kak Bita gimana? bisa hadir nggak di acara sekolah minggu? Bisa dong Kak Chelsea. Ah, puji Tuhan. Terima kasih Kak Bita. Kak Chelsea Oke, tunggu di acara sekolah minggu. oke, Dadah. tungguin ya. Oke. A few minutes later. Halo Kak Chelsea, udah nungguin ya? Halo Kak Bita. Iya nih Kak Bita. Kak Chelsea sama adik-adik di rumah sedang nungguin Kak Bita loh. Ya udah yuk kita mulai aja. Kita sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Oke. 1, 2, 3. Shalom Salam. adik-adik. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa dulu. Jangan lupa doakan Kak Niko dan teman-teman kita yang mungkin hari ini juga sedang tidak enak badan nih. Oke Kak Bita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Kau sertai berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Niko yang sedang sakit, kiranya Kau sertai berkati, Kau sembuhkan dia Tuhan, agar dia boleh bisa ikut sekolah minggu Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa ikut acara ini. Kiranya Kau juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pujikan sekali lagi ya adik-adik. Kami bertumbuh menyembahmu yang kudus. Kami bertumbuh menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
Wah, seru juga ya pujian yang tadi adik-adik. Bener nggak Kak Bita? Bener banget Kak Chelsea. Oh iya nih, Kak Bita. Kak Chelsea mau tanya nih, Mm-mm. kenapa tadi pas Kak Chelsea ajakin Kak Bita sekolah minggu, Kak Bita langsung mau? Oh itu. Itu karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia dalam segala hal. Wah, keren Kak Bita. Sekarang adik-adik juga sudah siap ya memuji nama Tuhan? Siap Kak. Yuk kita pujikan Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kak Chelsea dan adik-adik di rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan pakai lagu. Yuk. Pakailah aku, jadi pelayan kecil.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah anak online GKJ Arcawinangun. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat dan selalu sukacita mengikuti ibadah online. Sudah siap belum adik-adik? Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau satukan hati di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena kasih Tuhan, kami boleh berjumpa kembali melalui ibadah online ini. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu ini kita akan mengambil tema Tuhan berkenan mengutus kita menjadi pelayannya. Ulang lagi ya, Tuhan berkenan mengutus kita menjadi pelayannya. Yang akan didasari dari firman Tuhan yaitu Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama seperti biasa untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil yang masih kurang lancar membaca, nanti bisa minta tolong dibantu kakak, ayah, atau ibu yang ada di rumah. Kita buka dan kita baca bersama Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan hari ini, kita mau bersama saksikan tayangan video berikut ya.
Nah, bagaimana adik-adik? Luar biasa bukan? Apa yang hendak disampaikan dalam video tadi? Cerita dalam video tadi menceritakan tentang seorang anak yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk memegang dan menjaga penunjuk arah berbentuk salib. Untuk apa? Supaya orang-orang yang membutuhkan arah mengetahui kemana arah yang benar yang menjadi tujuan mereka. Nah, bagaimana anak ini menyikapi tugas yang diberikan oleh Tuhan? Anak ini bersemangat ya adik-adik untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Ia mau menjalankannya dengan baik. Bahkan dia berjanji, dia mau taat dan mau setia menjalankan tugas Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Banyak hal sudah dilalui saat melakukan tugas dari Tuhan ini. Ketika angin kencang, dia sudah mulai kelelahan. Bahkan dia hampir saja menyerah. Namun dia ingat kembali adik-adik pesan tugas yang Tuhan berikan kepadanya untuk tetap menjaga penunjuk arah ini sampai Tuhan datang. Dia juga ingat janji dia kepada Tuhan. Mau setia dan taat dimanapun dia berada. Akhirnya dia kembali semangat untuk menjaga penunjuk arah ini sambil menantikan Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan pun datang. Tuhan bangga akan kesanggupan dan ketaatan anaknya yang siap sedia menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk menyikapi panggilan Tuhan saat Tuhan mengutus kita. Kita mau taat, kita mau setia, melakukan tugas panggilan Tuhan dimanapun kita berada dengan baik dan benar. Seperti Yesaya yang siap diutus oleh Tuhan. Dalam bacaan Yesaya tadi yang sudah kita baca bersama, cerita Tuhan mengutus Yesaya begitu luar biasa. Di dalam penglihatannya, Yesaya melihat kerajaan Allah. Dia melihat Tuhan. Dia melihat para serafim yang di samping Tuhan. Adik-adik tahu apa itu serafim? Serafim itu malaikat yang menyala. Digambarkan di sini, mereka memiliki 6 sayap. 2 sayap menutup muka mereka, 2 sayap menutup kakinya, dan 2 lagi untuk melayang-layang. Sambil melayang-layang, serafim ini memuji, menyanyikan pujian lagu untuk Tuhan. Suaranya yang begitu luar biasa hingga menggoyangkan bait Allah. Melihat kondisi seperti ini adik-adik, Yesaya ketakutan. Dengan hatinya yang bergetar, dia berseru, "Celakalah aku, celakalah aku." Kenapa Yesaya takut adik-adik? Karena dia melihat yang Maha Kudus. Dan dia sadar, dia ini adalah orang yang berdosa, orang yang najis bibir. Dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan tahu kondisi Yesaya. Tuhan tidak mempersoalkan hal itu. Tuhan tidak melihat dosa Yesaya. Bahkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam diri Yesaya dengan menyucikan Yesaya. Dengan cara ajaib, Tuhan dapat menghapus dan mengampuni hambanya. Seperti Yesaya yang diampuni oleh Tuhan. Dengan cara bara yang diambil malaikat dari mezbah dan disentuhkan di dalam ke mulutnya Yesaya. Itu sebagai tanda pengampunan Tuhan kepada Yesaya. Tuhan menginginkan Yesaya untuk menjadi utusannya. Bahkan menjadi salah satu nabi yang besar untuk bangsa Israel. Yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sikap Yesaya ini yang menerima panggilan Tuhan patut kita teladani dengan kemantapan hati dan menyerahkan diri untuk menjadi utusan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam melayani Tuhan, Tuhan itu tidak mencari orang yang saleh ya, tidak mencari orang yang benar untuk mewujudkan atau menyampaikan kehendak Tuhan di dunia ini. Karena setiap manusia ini kita berdosa, tetapi yang dibutuhkan Tuhan adalah anaknya yang percaya, yang mau, yang taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, seperti tema firman minggu ini, Tuhan berkenan, Tuhan ingin mengutus kita. Semua anak-anaknya yang percaya, adik-adik semua yang di rumah, mengutus Bujarot untuk menjadi utusannya, untuk melayani Tuhan.
Dengan apa? Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melakukannya di dalam kehidupan dalam keluarga, seperti kita melayani keluarga, menolong keluarga, mengasihi keluarga, membantu orang tua, menghormati orang tua. Begitu juga kita juga bisa melayani Tuhan di dalam gereja atau melayani Tuhan dalam lingkungan di sekitar kita. Nah, adik-adik, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, dari setiap kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan yang selalu menceritakan kasih Tuhan. Dan setiap panggilan Tuhan itu berharga ya, jadi kita jangan sia-siakan. Nah, seperti panggilan Tuhan kepada Yesaya, saat ini Tuhan pun memanggil kita semua, anak-anaknya yang percaya. Di tengah pandemi corona yang terjadi saat ini, firman Tuhan berkata, siapa yang harus aku utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Bagaimana adik-adik yang di rumah? Siap sedia menerima panggilan untuk melayani Tuhan? Ayo, mulai dari sekarang, jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan berharga. Kita mau menerima panggilan untuk melayani Tuhan dan melakukannya dengan benar. Seperti Yesaya yang mau membuka hati dan menyerahkan dirinya untuk menerima panggilan Tuhan. Dan seperti Yesaya juga, kita juga bisa berkata dan kita mau berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, kiranya teladan Nabi Yesaya bisa semakin membuat kita mengasihi Tuhan dengan selalu siap sedia untuk melayaninya. Karena Tuhan mau kita melayaninya dimanapun kita berada. Kita mau lakukan dengan tetap setia, tetap taat sampai Tuhan datang. Dan percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan akhiri firman ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapak atas berkat-Mu hari ini. Atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Ini kami ya Bapak. Kiranya oleh kasih-Mu ya Bapak, boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biar dan jika kami diutus oleh Engkau ya Tuhan, untuk Engkau pakai ya Tuhan untuk melayani-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang boleh memampukan kami, menolong kami, untuk kami selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih kami juga boleh menjadi pribadi yang lebih baik, memenah diri, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, dimanapun yang sedang berada, kiranya Tuhan berkati, jaga dan pelihara kehidupan mereka. Berkati juga untuk proses pendidikan dan belajarnya, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Pasti adik-adik sudah menunggu bacaan ayat indah minggu ini. Ayat indah minggu ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Ayo kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayo adik-adik kita hafalkan ayat indah ini dengan gerakan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Farel, Melinda, Lang-Lang, Yosita, Dipta, Anthony, Yosefa. Daniel. Selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun pada bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Ayo dong Kak Chelsea, doakan adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei. Ayo kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu pada bulan ini. Adik-adik kami atas nama Farel, Belinda, Lang-Lang, Yosita, Dipta, Anthony, Yosefa, Daniel boleh berulang tahun Tuhan. Kiranya boleh anak-anak-Mu ini boleh bertambah umur dan boleh bertambah dewasa, bertambah pintar dan boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah campur tangan-Mu yang boleh memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana nih Kak Bita? Tadi udah mendengar firman Tuhan kan? Ada sukacita nggak nih? Amin. Pastinya ada dong Kak. Makanya diberkati Tuhan nih. Karena Tuhan sudah mengutus kita dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kak Chelsea gimana nih? Kak Telsi juga diberkati dong oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita harus siap sedia untuk diutus melayani Tuhan, karena begitu berharga panggilan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Nah, karena kita sudah menerima berkat Tuhan, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ayo adik-adik kita iringi persembahan dengan memuji, beri syukur dengan sepenuh hati. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa penutup dan persembahan. Ayo kita ambil sikap berdoa dengan duduk yang manis, melipat tangan dan menutup mata. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali anak-anakmu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan panjang ibadah online yang boleh berlangsung ini. Kami, anak-anakmu mendapatkan satu sukacita penuh oleh karena kami boleh mendapatkan firman dan bolehlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami terapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami dalam ibadah online ini sudah mengumpulkan persembahan. Kau yang akan menyucikan dan memberkati persembahan yang boleh terkumpul ini bisa menjadi alat pelebaran-Mu di Komisi Sekolah Minggu PKJ Arca Winangun. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk adik-adik yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas dari SD, SMP, dan SMA. Engkau yang akan memberkati dari proses belajar, ujian, dan hingga akhir menunggu hasil ujian. Berkati kami, anak-anak-Mu, untuk boleh belajar bersikap jujur dan berserah dan bergantung akan segala usaha yang sudah kami lakukan.
Bapa kami yang di sorga, kami akan undur dari ibadah online ini, tapi kami mohon untuk sukacita, damai sejahtera, dan kasih-Mu terus melingkupi hidup dan kehidupan kami, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapa kami di sorga, inilah doa dan seru yang boleh kami haturkan kehadirat-Mu. Kami mohon ampun apabila dalam doa ini terselip dosa dan celah. Doa yang jauh dari kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, sekarang satu lagu terakhir. Yuk adik-adik, mari kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi